got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast edukasi Serunya Belajar. Perkenalkan, nama gue Rivaldi Nugraha. Gue host di podcast kali ini. Di dalam podcast kali ini, di episode kali ini, gue mau ngebahas tentang TikTok Shop, penutupan TikTok Shop. Cuman gue gak sendiri, gue ditemani sama teman gue. Halo guys, gue Abdal. Halo Abdal. Hai. Nah, gimana Dal? Kabar lu sekarang Dal? Alhamdulillah gue baik. Lo gimana Dal? Alhamdulillah baik, luar biasa ya. Alhamdulillah baik itu. Nah Dal, sekarang kesibukan Abdal ngapain aja Dal? Untuk sekarang gue sibuk sekolah sih. Saya Masih fokus sekolah dulu. Lagi fokus. Sekolah aja apa ada kegiatan lain gitu? Sekarang sekolah aja sih. Sekolah aja ya. Kan kemarin tuh abis libur ya Dal ya. Liburan Abdal kemarin Dal? Di rumah aja sih. Enggak healing. Enggak, karena ngelihat jalannya macet. Iya sih, akhir-akhir tahun tuh emang macet banget, macetnya parah banget. Nah Dal, kemarin tuh lumayan booming lah ya tentang TikTok, penutupan TikTok Shop kan. Udah berapa lama berarti? Sebulan yang lalu TikTok Shop ditutup, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi. Cuman dengan kemarin penutupan TikTok Shop banyak lah pihak-pihak yang dirugikan, tapi ada juga pihak yang diuntungkan. Kayak pihak yang dirugikan tuh kayak seperti ya penjual yang nggak punya toko offline, cuman dia buka di TikTok Shop aja. Ketika TikTok Shop ditutup, dia kehilangan tempat buat Ya, berjualannya, pendapatannya turun. Di segi pembeli juga kan banyak adalah yang nggak ngerti misalkan di Shopee nggak ngerti, di Lazada nggak ngerti, Yang kesusahan gitu ya. ngerti itu cuman di TikTok aja gitu kan. Tapi pas TikTok ditutup, mereka kesusahan buat berbelanja. Cuman dari itu semua adalah pihak-pihak yang diuntungkan, kayak dari kan pas TikTok Shop itu ada juga dari Tanah Abang, suka ada tuh yang viral tutup TikTok Shop. Nah, dengan ditutupnya TikTok Shop ini di Tanah Abang rame lagi. rame lagi, balik lagi lah gitu kan. Jadi dampaknya besar banget gitu. Cuman gue juga agak sedikit kepo tentang kenapa sih TikTok Shop itu ditutup gitu kan. Kalau bisa dibilang kan TikTok Shop itu banyak dampak positifnya di Indonesia gitu kan. Banyak yang sukses gara-gara itu. Banyak juga nggak bisa dipungkiri lah dari itu semua. Bisa dibilang TikTok Shop itu marketplace terbesar di Indonesia pada zaman TikToknya sendiri gitu kan. Nah, tapi apa sih Dal yang ngebuat sebab TikTok Shop ditutup itu? Kalau menurut gua penyebab TikTok Shop ditutup itu karena kan pada awalnya TikTok itu fokus ke yang namanya media sosial gitu. Iya. Dan mungkin karena makin kesini TikTok agak sepi, Iya. TikTok agak sepi dan TikTok tidak mencapai target pengguna. Jadi TikTok mengadakan fitur baru atau fungsi baru seperti marketplace. Jadi TikTok Shop gitu. Iya. Tapi kan dari itu yang menyebabkan TikTok itu tutup ya. Jadi Karena di negara kita itu kan nggak boleh dalam satu aplikasi jadi 2 kegunaan gitu. besar, gue potong Dal. Maksud dari satu aplikasi 2 penggunaan itu maksudnya apa Dah? Kayak misalkan seharusnya kalau misalkan emang TikTok itu media sosial, ya harusnya TikTok fokus ke media sosial gitu. Enggak ada fitur baru seperti berjualan yang atau E-commerce. sekarang namanya TikTok Shop gitu. Harusnya itu dilarang gitu. Jadi kalau misalkan gue pengen buat aplikasi nih, gue pengen buat aplikasi tentang marketplace, tentang e-commerce. Nah, gue pengen buka aplikasi baru lah gitu kan, terobosan terbaru e-commerce. Itu harus fokusnya sama e-commerce atau penjualan marketplace itu gitu. Gak boleh ada sosial media berarti di situ. Oke. Jadi harus salah satu seharusnya. Harus milih salah satu lah ya. Oke. Kalau dengan gitu aplikasi lain bisa rugi. Bisa merugikan aplikasi yang lain ya. Iya. Oke, Dah, berarti bisa dibilang di garis besar bawahi itulah yang ngebuat TikTok Shop itu ditutup karena 2 kegunaan. Oke. Nah, Dah, berarti udah kejawab nih penasaran gue tentang kenapa sih TikTok Shop itu ditutup kan.
Nah cuman ada satu lagi nih dah yang masih gue bertanya-tanya aja gitu. Cuman kenapa sih gitu? Ya Abdal tuh sendiri kan di TikTok Shop itu kalau bicara harga nggak main-main gitu di TikTok Shop. Murah Banget gitu kan. Ibu-ibu juga hampir kalah sama TikTok Shop mah. Maksudnya tuh kayak kalau misalkan di toko Merah Mart, misalkan sabun cuci muka lah, contoh kecilnya. Misalkan harganya 50.000, 40.000. Sedangkan di TikTok Shop ini harganya tuh jauh banget gitu kan, kayak 15.000, 18, 20.000. Kan itu bisa dibilang tuh nggak dapat setengahnya aja kan, nggak setengahnya. Nggak main-main gitu ya. Gitu nggak main-main. Nah, apa sih yang ngebuat TikTok Shop ini berani gitu banting harga dengan segitu rupa? Kalau menurut berita yang beredar di internet ya, TikTok Shop ini, kenapa TikTok Shop, harga di TikTok Shop itu jauh lebih murah dari marketplace lainnya? Karena TikTok itu memiliki strategi pemasaran khusus dari pembeli untuk menarik penjual dari platform dari media sosial tersebut. Dan mungkin ada beberapa penjual lainnya memberikan diskon khusus atau promo tertentu bagi para pengguna TikTok untuk menarik para pembeli gitu. Selain itu juga mereka dapat memilih model bisnis yang lebih efisien untuk mengurangi biaya personalnya. Tapi perlu diingat lagi bahwa harga produk yang terlalu murah juga harus dipertanyakan. Ya sih, benar. Benar. Karena bisa jadi itu tuh produk barang palsu. Benar banget. Atau kualitas yang kurang baik, yang meragukan itu. Ketika harga terlalu murah di pasaran. Jauh banget itu. Ada sedikit cerita di gua itu pernah lah belanja di TikTok Shop ya kan. Belanja di TikTok Shop barang, ini belanja barang. Gua tuh misalkan beli barang sekarang nih, gua pakai tuh barangnya aman-aman aja, enjoy aja gitu kan, dengan harga segitu, misalkan harga 50.000 lah, misalkan harga 50.000 aman-aman aja nih. Barang itu habis tuh, gua butuh lagi tuh barang, gua beli lagi tuh barang. Tapi dengan harga misalkan di 30.000 nih. Cuman pas gue pakai itu sama gue dipakai barang itu tuh kayak kok beda banget, kayak gak kayak kemarin gitu. Ya gue suka mikir apa jangan-jangan ini barang palsu ya dari TikTok Shop. Jadi harus tetap waspada ya, jangan tergiur sama harga aja kan. Ya, karena kualitasnya belum tentu baik. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, disclaimer ini menurut gue, TikTok itu kayak semacam scam yang dimana ketika ada produk trending atau rame di TikTok itu mereka bakal mengopi produk itu gitu. Jadi ketika nanti lama-kelamaan TikTok akan menurunkan ketrendingan produk itu, lalu mereka akan membuat produk yang mereka copy dari produk ini gitu ya. Dan mereka bakal terus nge-PPin. Iya, kalau dalam TikToknya. Oke, berarti sedikit plot twist ya, maksudnya tuh. Kayak bisa dibilang TikTok ini jahat lah ya, jahat banget. Marketingnya hebat banget. Hebat, cuman kalau di dalam tarik baik atau jahatnya, TikTok bisa dibilang jahat banget gitu kan. Berarti bisa kalau pengen misalkan gua nih jualan di TikTok Shop nih, misalkan jualan barang gua tuh emang trending banget, laku banget gitu, laku abis lah. Lagi rame gitu lagi rame kan. Gitu. Sama TikTok tuh, ini barang bagus nih, di-copy lah. Ngopi barang gua. Setelah dia punya kopian ya, barang gua nggak diramein lagi, dikurangin viewersnya gitu dari TikTok. Dan lama-kelamaan dia bikin produk yang sama kayak lo, yang tadi kopi dimunculin lah di TikTok. Dia bakal terus mengembangkan dari kopian itu. Oke. Berarti berarti jahat banget, sumpah jahat banget sih TikTok. Teknik marketingnya jago banget lah gitu, bisa dibilang jago banget. Oke dah, mungkin itu aja sih yang di hati gue tuh, ini kenapa ya, ini kepo banget gitu tentang TikTok Shop ini. Makasih banget udah ngejawab tentang kekepoan gue tentang kenapa ditutup, kenapa harganya bisa lebih murah. Makasih banget dah atas ilmunya. Mungkin cukup sekian dari Abdal dan gue tentang TikTok Shop ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.